Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Sus. Bab 2493 sampai bab 2496. Ye Chong, hari ini aku akan membiarkanmu merasakan pedang terakhir dari 6 pendekar pedang Dao Dao, kata Zhou Yuanshan. Pada saat ini, Zhou Yuanshan sedang melayang di udara, dengan jubah putihnya melayang dan pedang di tangannya menyilang di dadanya, tampak seperti dewa. Pedang ke-6, naik menuju keabadian. Zhou Yuanshan berteriak, mengangkat pedang panjang putih di tangannya. Saya melihat aliran udara yang tak terhitung jumlahnya, seperti ratusan sungai mengalir ke laut, semuanya mengalir ke tubuh pedang. Kemudian, cahaya pedang keluar dari ujung pedang. Cahaya pedang tidak menuju ke arah Ye Chong, tapi ke arah langit. Dalam sekejap, cahaya pedang membuat lubang di langit. Semua orang terkejut, kekuatan macam apa yang sebenarnya bisa membelah langit. Kekuatan pedang ini sungguh menakutkan. Pada saat ini, Liang Yincheng, Kato Fuying, dan bahkan para dewa tanah di dunia seni bela diri di seluruh dunia sedang melihat pedang ini dengan heran. Mereka semua merasa ini sangat mirip dengan Kai Tianmen yang legendaris. Dewa darat selalu menjadi dewa di darat. Selalu ada perbedaan antara mereka dan dewa sejati di surga. Kekuatan besar di zaman kuno mampu melewati gerbang surgawi dan menjadi abadi sejati. Di luar gerbang surga, ada yang abadi. Ketika dewa tanah ini mencapai puncak budidaya mereka, mereka harus selalu menemukan cara untuk membuka gerbang surgawi. Jika tidak, mereka akan selalu terjebak di luar gerbang surgawi, dan mereka tidak akan pernah menjadi dewa sejati yang melampaui 5 elemen. Ye Chong juga melihat celah di langit sambil berpikir. Sebenarnya, ini sama sekali bukan gerbang surgawi, hanya pertanda kecil. Alasan mengapa efek ini dapat dicapai bukan karena seberapa kuat Zhou Yuanshan. Namun, 6 pedang Wen Dao milik Zhou Yuanshan berasal dari ilmu pedang Dewa Pedang Krisan. Mungkinkah ilmu pedang Dewa Pedang Krisan bisa membuka gerbang surgawi? Pikir Ye Chong. Namun, meski begitu, jika Zhou Yuanshan mengetahui bahwa pedangnya menimbulkan sensasi yang begitu besar, saya khawatir dia akan bangga. Tentu saja dia harus lebih takut, karena dia menunjukkan tangan ini. Saya khawatir, 6 pedang pertanyaan keluarga Zhou akan menjadi harta yang diperebutkan oleh keluarga lain di masa depan. Saya ingin tahu apakah keluarga Zhou dapat bertahan dari tantangan ini karena kejahatan memiliki batu giok. Zhou Daxian sudah memikirkan level ini dan tidak bisa menahan nafas. Yikuyu. Saat semua orang terkejut, mereka melihat pedang besar tiba-tiba muncul dari celah di langit. Pedang raksasa itu lebarnya 100 meter dan panjangnya lebih dari 1000 meter. Ujung pedang besar itu perlahan menusuk ke arah Ye Chong. Semua orang berseru, apakah ini pedang yang digunakan oleh para dewa di surga? Tampaknya ini bukan sesuatu yang seharusnya ada di dunia manusia. Mungkinkah nenek moyang keluarga Zhou benar-benar membuka gerbang surgawi dan meminjam kekuatan para dewa di langit? Mengerikan, siapa yang bisa menghentikan ini? Kata semua orang satu demi satu. Chen Feifei tampak sedikit gugup saat ini. Nenek Liu, bisakah bos Ye Chong melarikan diri? Li Bai Chao bertanya di sebelahnya. Nenek Liu tercengang saat ini, wajahnya yang keriput tampak sangat terkejut. Tidak mungkin untuk melarikan diri, ini adalah pedang para dewa. Tuan Linlong sudah mati kali ini, Nenek Liu berkata dengan pasti. Hanya dengan melihat postur pedangnya, semua orang tahu bahwa Nenek Liu benar. Meskipun kecepatan pedang raksasa ini sangat lambat, ia bergerak maju dengan momentum yang besar, seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikannya di dunia ini. Kemanapun pedang itu lewat, ia bisa menembus segalanya, termasuk kehampaan. Melihat pedang raksasa itu semakin dekat, Ye Chong juga bisa merasakan tekanan kuat dari pedang raksasa itu. Awan di belakang Ye Chong bahkan telah disebarkan oleh energi pedang yang tak terlihat.
Pakaian dan rambut Ye Chong mulai berkibar perlahan. Bayangan pedang yang semakin besar tercermin pada pupil matanya. Ye Chong mengangkat pedang tulang ikan di tangannya, lalu mengumpulkan kekuatannya pada tubuh pedang dan mengayunkan pedangnya dengan keras. Energi pedang berbentuk bulan sabit biru diayunkan dan mengenai pedang raksasa itu. Kemudian, terjadi ledakan keras, dan energi pedang hijau membombardir pedang raksasa itu. Itu seperti telur yang menabrak batu. Energi pedang hijau dibagi menjadi 4 dan 5 guntur, namun pedang raksasa itu tidak terpengaruh sama sekali dan terus menusuk ke arah Ye Chong, perlahan dan tak terhentikan. Tuan Ye Chong, jika Anda menjadi sasaran pedang Sengxian, Anda tidak akan bisa melarikan diri. Anda harus mati, kata leluhur keluarga Zhou dengan dingin. Ye Chong mengabaikan leluhur keluarga Zhou dan mengumpulkan kekuatan yang lebih kuat lagi dan mengayunkan pedangnya. Energi pedang biru yang lebih kuat diayunkan, dalam bentuk bulan sabit, dan menghantam pedang raksasa itu. Detik berikutnya, dua sinar cahaya bertabrakan di langit. Boom, adalah suara keras, seperti sambaran petir di langit cerah. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan akibat ledakan menyebar ke langit seperti ledakan bom, menghamburkan semua awan sejauh ribuan meter. Semua orang di lereng gunung melihat pemandangan spektakuler di langit dan terkejut. Namun, kali ini, Ye Chong telah menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi yang mengejutkan, dia tidak dapat merusak pedang raksasa itu sama sekali. Sebaliknya, karena kekuatan tabrakannya terlalu besar, pedang tulang ikan Ye Chong terguncang dari tangannya. Pedang tulang ikan itu berputar beberapa kali di udara sebelum jatuh ke jurang gunung. Pedang raksasa itu masih tak terhentikan, menuju ke arah Ye Chong. Melihat pedang raksasa itu datang tetapi tidak dapat menghentikannya, perasaan mampu meramalkan kematian tetapi tidak dapat berbuat apa-apa sungguh membuat putus asa. Namun, Ye Chong tidak putus asa, tapi diam-diam melihat pedang raksasa yang semakin dekat. Pedang raksasa itu berjarak kurang dari 300 meter dari Ye Chong menurut kecepatan pedang raksasa itu, hanya butuh 10 detik. Di mata semua orang, 10 detik ini hampir merupakan 10 detik terakhir Ye Chong di dunia. Chen Feifei menutup mulutnya dan menjadi pucat, "Guru Ye, lari!" Tapi teriakannya tidak bisa mencapai telinga Ye Chong sama sekali. Tapi semua orang di sekitar Chen Feifei mengetahuinya. Ternyata gadis kecil ini sebenarnya adalah murid Pak Linlong, jadi dia pasti sangat cakap. Namun sayang sekali Tuan Linlong akan segera meninggal, dan gadis kecil ini mungkin tidak akan memiliki siapapun yang dapat diandalkan di masa depan. Nenek Liu menggelengkan kepalanya, sayang sekali Tuan Linlong yang begitu berbakat meninggal kali ini. Zhou Daxian mengangkat kepalanya, ekspresinya masih serius, tidak senang atau sedih. Tepat ketika semua orang berpikir liar, pedang raksasa itu sudah mendekati Ye Chong. Cahaya putih pedang raksasa itu telah menyelimuti Ye Chong sepenuhnya. Semua orang berdiri di lereng gunung dan tidak bisa lagi melihat sosok Ye Chong. Namun, mereka semua bisa merasakan bahwa Ye Chong pasti dihancurkan oleh pedang raksasa itu. Pedang raksasa itu melewati tempat Ye Chong berdiri sebelumnya, dan kemudian perlahan berhenti. Untuk sesaat, waktu seakan berhenti, Zhou Yuanshan menyipitkan matanya dengan penuh semangat. Dia ingin dunia melihat dewa tanah barunya, dan dia ingin dunia menghargai kekuatan pedang ke-6 dari 6 pedang Dao. Tepat ketika semua orang mengira Ye Chong pasti hancur berkeping-keping, perubahan tiba-tiba terjadi. Saya melihat pedang besar yang tidak bergerak dan bergerak maju tiba-tiba mulai bergetar. Getarannya sangat kecil pada awalnya, tapi segera, seluruh pedang raksasa itu bergetar hebat. Segera setelah itu, sebuah lubang tiba-tiba terbuka di cahaya putih yang menutupi langit dengan pedang raksasa. Dari dalam bukaan, cahaya perak yang suram dan dingin keluar. Kemudian sinar perak itu semakin membesar, seperti sungai yang mengalir, langsung menelan cahaya pedang putih kemanapun ia melewatinya. Apa ini? Kelihatannya seperti Bima Sakti, ya, apa sebenarnya ini? Semua orang di lereng gunung terkejut. Liang Yincheng, Kato Fuying,
dan Qin Zhengxing semuanya bisa merasakan kekuatan yang terkandung dalam cahaya perak ini. Cahaya perak menyebar dengan sangat cepat, hampir dalam sekejap mata. Ia telah menelan sebagian besar pedang raksasa putih itu. Zhou Yuanshan juga sangat terkejut. Kejutan seperti ini muncul di wajahnya untuk pertama kalinya sejak dia bergabung dalam perang. Meskipun dia bisa dianggap telah menyelesaikan tujuannya dan menjadi dewa tanah sejati. Namun, Zhou Yuanshan merasa dia salah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa mencari Ye Chong sebagai batu loncatannya sepertinya merupakan kesalahan besar. Saat Zhou Yuanshan berpikir liar, cahaya perak telah sepenuhnya menelan pedang raksasa putih itu. Tidak ada lagi cahaya putih di langit, bahkan retakan di langit dipenuhi dengan perak saat ini. Seperti Bima Sakti, membentang melintasi langit. Aliran terbang itu jatuh hingga 3000 kaki, dan diduga Bima Sakti telah jatuh ke langit. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ajaib ini. Ini memang sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para dewa di langit. Zhou Yuanshan tampak gugup, dan dia hanya merasakan rasa dingin yang datang dari cahaya perak. Pada saat ini, seseorang dengan mata yang tajam melihat Ye Chong dan tiba-tiba berteriak, "Lihat di sana." Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk oleh orang yang bermata tajam itu. Benar saja, mereka menemukan Ye Chong berdiri di udara tanpa cedera. Di tangannya, Ling Kong mengendalikan pedang kecil berwarna perak. Dan cahaya perak yang membentang di langit, seperti Bima Sakti, dipancarkan oleh pedang kecil ini. Saat semua orang melihat pemandangan ini, mereka merasa luar biasa lagi. Pedang kecil ini bukanlah pedang tulang ikan milik Ye Chong, tapi pedang kecil kedua di kotak pedang ilahi pedang krisan, Yin He. Ternyata meskipun 6 pedang pertanyaan keluarga Zhou tidak terlalu bagus, itu adalah ilmu pedang yang diturunkan dari dewa pedang krisan. Ketika Ye Chong melihat rangkaian ilmu pedang ini, dia sebenarnya memiliki beberapa pemikiran baru tentang ilmu pedang dewa pedang krisan. Dan ketika Zhou Yuanshan menerobos dan secara paksa menggunakan pedang ke-6 di antara 6 pedang Dao Dao, Ye Chongfu sangat tersentuh sehingga dia akhirnya memahami cara baru ilmu pedang darinya. Awalnya ada 6 pedang kecil di dalam kotak pedang dewa pedang krisan. Pedang pertama disebut King Di. Ketika dia bertarung dengan Cao Da King, Ye Chong meninggalkan King Di dan menyelamatkan nyawanya sendiri. Sejak itu, pedang King Di masih berada di tangan Cao Da King. Pedang kedua, yang disebut Yin He, adalah pedang yang saat ini dikendalikan Ye Chong. Keenam pedang kecil ini adalah inti dari dewa pedang krisan, tidak semudah itu mengendalikan keenam pedang ini. Ye Chong sekarang dapat mengendalikan Sungai Yin, yang berarti dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang maksud pedang dewa pedang krisan. Tentu saja, ini juga berkat pedang ke-6 Zhou Yuanshan, Sheng Xian. Dalam pertempuran ini, Zhou Yuanshan awalnya menganggap Ye Chong sebagai batu loncatan, namun tanpa diduga, ia menggantikan Ye Chong. Dan ketika Yin He menggunakannya, itu sangat kuat sehingga langsung menutupi cahaya pedang ke-6 menuju keabadian. Zhou Yuanshan memandang pedang perak kecil di tangan Ye Chong dengan mata ngeri. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Leluhur keluarga Zhou, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Tanya Ye Chong. Zhou Yuanshan benar-benar terpana saat ini, dan dikejutkan oleh pedang di tangan Ye Chong. Dia bertanya dengan tergila-gila, "Kamu? Siapa kamu? Dewa pedang krisan? Bagaimana kamu bisa?" Sebagai keluarga warisan Kendo dari dewa pedang krisan, Zhou Yuanshan dapat merasakan bahwa pedang yang digunakan oleh Ye Chong jurus itu lebih dekat dengan arti pedang dewa pedang krisan daripada 6 pedang Wendao miliknya. Ye Chong tidak menjawab Zhou Yuanshan, tetapi berkata, "Leluhur keluarga Zhou, tujuan janji temu Anda dengan saya adalah untuk menggunakan saya sebagai batu loncatan untuk mengangkat diri Anda ke tanah para dewa yang sebenarnya. Saya telah melihat melalui masa kecil Anda pikiran. Karena kamu menganggapku sebagai batu loncatan, aku tidak harus bersikap sopan kepadamu." Zhou Yuanshan menelan ludah dan mendengar ancaman kematian dari kata-kata Ye Chong. "Tidak,
Tolong jangan bunuh saya. Mulai sekarang, keluarga Zhou saya bersedia mematuhi perintah Tuan Ye, kata Zhou Yuanshan. Ye Chong menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, leluhur keluarga Zhou, keinginanmu menjadi kenyataan, kamu harus mati tanpa penyesalan. Melihat permintaan belas kasihannya gagal, Zhou Yuanshan segera menjadi galak. Ye Chong, kamu, jangan, aku benar-benar dewa tanah, kamu mungkin tidak bisa membunuhku. Kalau begitu cobalah, kata Ye Chong. Saya melihat pikiran Ye Chong, dan pedang ilahi Yin He berguling-guling di udara. Kemudian, cahaya perak memenuhi langit dan melonjak menuju Gunung Zhouyuan, langsung menelan Gunung Zhouyuan. Tidak ada lagi yang bisa melihat jejak Zhou Yuanshan. Setelah beberapa detik, cahaya perak menghilang, dan Zhou Yuanshan juga menghilang tanpa jejak. Generasi Dewa Tanah, nenek moyang keluarga Zhou, meninggal seperti ini, tanpa tulang tersisa. Orang-orang di lereng gunung tercengang. Mata Zhou Yulong begitu ketakutan hingga hampir lepas dari kepalanya. Dia mencari Zhou Yuanshan di langit, tetapi tidak dapat menemukan jejak apapun. Ayah, leluhur, dia tidak akan dikalahkan, kan? Zhou Qiong bertanya. Zhou Yulong berkata pada dirinya sendiri, tidak mungkin, leluhur adalah dewa tanah. Seorang dewa tanah lahir di keluarga Zhou, dia berpikir bahwa kali ini dia bisa bangga, dan peringkatnya di peringkat 36 Tiangang bisa maju. Tapi dia tidak menyangka dewa tanah jatuh begitu cepat. Semua orang di keluarga Zhou ketakutan dan tidak lagi terlihat sombong seperti sebelumnya. Di sisi lain, 3 dewa tanah Liang Yincheng, Kato Fuying, dan Qin Zhengxing juga memiliki ekspresi berbeda. Liang Yincheng lebih kuat dari Ye Chong dan Zhou Yuanshan. Namun, dia masih sangat terkejut bahwa Ye Chong bisa membunuh Zhou Yuanshan dengan setengah kekuatan Earth Immortal. Wajah Qin Zhengxing masih tanpa ekspresi, tetapi dari matanya terlihat bahwa dia juga sangat terkejut dengan hasil seperti itu. Dan Kato Fuying juga sangat bersemangat, dia benar-benar tidak menyangka ada ilmu pedang yang begitu menakutkan di dunia. Bukan hanya mereka, orang-orang di dunia seni bela diri di seluruh dunia mungkin merasa seperti sedang bermimpi saat ini. Mereka masih terkejut karena dunia seni bela diri kini memiliki dewa tanah. Tanpa diduga, dalam waktu 5 menit, dewa tanah ini meninggal. Ini mungkin merupakan tanah abadi yang berumur terpendek dalam sejarah. Ye Chong, yang membunuh tanah abadi, sekali lagi menyebabkan kejutan di dunia seni bela diri. Dengan setengah kekuatan Earth Immortal, dia membunuh Land Immortal. Anak ini menciptakan legenda. Kemudian, ketika seluruh dunia seni bela diri tenggelam dalam keterkejutan, Kato Futaka tiba-tiba berdiri. Ye Sang, apakah kamu berani melawanku? Ye Sang, apakah kamu berani melawanku? Kato Fuying berdiri di lereng gunung dan berteriak, suaranya nyaring dan jernih, mencapai langit. Semua orang yang hadir, termasuk Ye Chong di langit, mendengarnya dengan jelas. Perkataan Kato Futaka benar-benar menumbangkan persepsi masyarakat. Sebagai anggota dunia seni bela diri Tiongkok, saya tidak pernah berpikir bahwa orang bisa begitu tidak tahu malu. Bagaimanapun, Kato Fuying dapat dianggap sebagai master generasi ini. Dia menggerakkan sebagian besar dunia seni bela diri di Tiongkok, dan dia adalah kekuatan tempur paling kuat di negara Jepang. Dan orang seperti itu sebenarnya ingin memanfaatkan bahaya orang lain. Dia jelas tahu bahwa Ye Chong dan Zhou Yuanshan baru saja selesai bertarung dan kerugiannya pasti sangat besar. Tapi saat ini, dia ingin melawan Ye Chong. Orang Jepang memang tidak tahu malu untuk mencapai tingkatan baru. Penjahat tak tahu malu. Benar, aksennya terdengar seperti anjing tua dari Jepang. Dia benar-benar tak tahu malu. Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Haha, kamu memanfaatkan bahaya orang lain, tak tahu malu. Semua orang mengutuk, namun, tidak ada yang berani melangkah maju. Lagi pula di manakah kekuatan Kato Fuying? Dia adalah dewa tanah. Kata-kata Kato Fuying juga menimbulkan penghinaan di seluruh dunia seni bela diri. Banyak orang mulai mengkritik Kato di internet. Orang tua yang tidak tahu malu ini. Sial,
Aku dikalahkan oleh penjahat yang tidak tahu malu saat itu. Jika aku mengetahui hal ini, aku akan bunuh diri. Apa-apaan ini? Tidak tahu malu. Pada saat ini, di dalam yang pertama pangkalan jalur Gunung Kunlun. Linlong, Spotted Tiger dan Zhao Sanhe menatap layar. Linlong sedikit bingung dan bertanya, "Guru, Kato Futaka ini dianggap orang kuat kelas 1, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Untuk apa dia melakukannya?" Zhao Sanhe berkata perlahan, "Dia, dan Zhou Yuanshan. Tujuannya hampir sama." "Apa?" Linlong bertanya dengan kaget. "Guru, maksudmu? Bagaimana mungkin? Apakah Kato Fuying bukan dewa tanah sungguhan?" Madarahu bertanya setelah kata-kata Linlong. Zhao Sanhe menggelengkan kepalanya, "Dia terluka olehku dan melarikan diri dari Tiongkok. Aku khawatir dia meninggalkan luka lama, akan terlalu sulit untuk berkembang lagi. Jadi dia juga ingin menggunakan Ye Chong sebagai batu loncatan untuk maju dalam satu gerakan." Linlong berkata, "Kalau begitu, bukankah Ye Chong sangat berbahaya?" "Iya, kami memiliki seorang jenius seperti Ye Chong. Tapi kami di Tiongkok sangat beruntung sehingga kami tidak bisa membiarkan Tuan Ye mendapat masalah di kali ini. Jika tidak, seluruh saluran pertama kami akan lalai dalam tugas kami," kata harimau berbintik. Linlong melanjutkan, "Guru, ayo bantu Tuan Ye sekarang." Zhao Sanhe menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sangat tenang, "Mengapa kamu panik? Bagaimana kamu tahu bahwa Ye Chong tidak bisa menang?" "Apa?" Lin keduanya naga dan harimau tutul tampak terkejut. Gunung Changlan, di tengah gunung, wajah Chen Feifei penuh kejutan dan dia bertanya, "Siapa pria Jepang ini? Mengapa kamu ingin menantang Ye Chong?" "Hei, apa yang kamu takutkan? Bosnya sangat kuat. Tidak bisakah dia tetap menghadapinya, anjing Jepang ini?" kata Li Baichao. Nenek Liu berkata, "Kamu tidak mengerti. Tuan Ye Chong baru saja menyelesaikan pertempuran besar dan dia mungkin menghabiskan banyak uang. Jika dia bertarung lagi saat ini, dia akan menderita kerugian besar." Dia melihat Ye Chong dipenggal. Bahkan nenek moyang keluarga Zhou dengan matanya sendiri. Setelah membunuhnya, Nenek Liu semakin menunjukkan rasa hormat kepada Ye Chong. Seperti orang lain di dunia seni bela diri, dunia seni bela diri Tiongkok bangga dengan kemunculan seorang pemuda dan sakti yang bahkan bisa membunuh Dewa Tanah. Dengan kehadiran seperti Ye Chong, tidak ada yang tahu seperti apa masa depan dunia seni bela diri Huaxia nantinya. Mungkin orang seperti Nenek Liu juga akan mendapat manfaat. Oleh karena itu, mereka tentu saja tidak ingin terjadi apapun pada Ye Chong. Setelah mendengar perkataan Nenek Liu, Chen Feifei menjadi cemas lagi. Apa yang harus kita lakukan, Guru Ye? Kamu tidak bisa menjanjikannya," teriak Chen Feifei. Di antara sekian banyak orang di dunia seni bela diri yang diliputi amarah, mungkin hanya Chen Feifei yang berani berteriak. Nenek Liu ingin menutup mulut Chen Feifei, tapi sudah terlambat. Tapi Kato Fuying bahkan tidak melihat ke arah Chen Feifei. Dia menginjak udara dan mencapai puncak gunung. Baru sekarang Zhou Daxian sadar kembali. Baru saja dia melihat Zhou Yuanshan tewas dalam pertempuran, dan tanpa sadar dia berpikir keras. Sekarang, melihat Kato Futaka hendak menantang Ye Chong, dia menjadi tertarik lagi. Kato Fuying juga ingin menantang Ye Chong. Kenapa? Zhou Daxian berpikir sejenak. Apakah karena Zhou Daxian menyipitkan matanya dan menatap Kato Fuying dengan sedikit keceriaan di matanya? "Rasa. Kamu orang tua? Apa yang kamu gumamkan?" tanya Nenek Liu di sebelahnya. Zhou Daxian segera memasang tampang tua dan tidak sopan, dan berkata sambil tersenyum, Tidak ada apa-apa, Saudari Liu, menurut Anda kali ini, apakah Kato Fuying akan menang, atau Tuan Ye Chong?" "Tuan Ye Chong tidak akan melawan Kato Baying, dan Tuan Ye Chong tidak bodoh," kata Nenek Liu. Zhou Daxian tersenyum dan berhenti berbicara. Di langit, Kato Fuying telah naik ke posisi yang sama dengan Ye Chong. Sekarang mereka adalah dewa darat, meskipun mereka tidak dapat melakukan perjalanan keliling dunia seperti dewa sungguhan, masih sangat mudah untuk tinggal di langit selama beberapa jam dengan mengandalkan energi sejati mereka.
Saya ahli pedang Jepang, Kato Fuying. Saya sangat senang bertemu Ye Sang. Ye Sang benar-benar jenius, kata Kato Fuying, terlihat sangat sopan dan santun. Kesan pertama yang diberikan Kato Fuying kepada Ye Chong adalah dia adalah orang yang sok suci. Ye Sang, aku ingin tahu apakah kamu berani melawanku, Kato Fuying bertanya lagi. Ye Chong menyipitkan matanya, apakah kamu benar-benar ingin melawanku sekarang? Serius? Kata Kato Fuying. Ye Chong bertanya lagi, apakah kamu tidak takut dengan ejekan dunia? Haha, dalam keadaan kita saat ini, apa arti evaluasi dunia? Kato Fuying berkata sambil tersenyum. Dia berhenti dan melanjutkan, Ye Sang, jangan salahkan aku, ilmu pedangmu barusan sangat luar biasa. Itu benar-benar membangkitkan keinginanku untuk bertarung. Di level kami, hal terpenting saat ini bukanlah melangkah lebih jauh saja. Saya yakin benturan antara kita berdua pasti akan menciptakan peluang baru. Ini bisa dianggap sebagai kontribusi terbesar kita bagi dunia seni bela diri. Jika tidak, bukankah sia-sia menjadi dewa tanah dan dihormati oleh ribuan orang? Apakah kamu tidak melakukan apa-apa? Ye Sang, jika pertarungan di antara kita dapat mengungkap beberapa rahasia Kai Tianmen, bahkan kematian pun akan sia-sia. Ye Chong mencibir dan berkata, itu bagus dan terdengar tinggi. Kamu hanya ingin menggunakan aku sebagai batu loncatan. Ye Sang, jika kamu mengerti seperti ini, tidak ada yang bisa aku lakukan. Jadi apakah kamu berani untuk melawanku? Kato Futaka terus bertanya. Ye Chong mencibir dan menggelengkan kepalanya, sangat meremehkan sikap Kato Fuying yang sok. Kenapa kamu tidak berani? Jawab Ye Chong. Kalimat, kenapa kamu tidak berani, mengejutkan semua orang. Bahkan Liang Yincheng dan Qin Zhengxing sangat terkejut. Ye Chong sebenarnya menyetujui Kato Baying. Awalnya, mereka mengira Ye Chong tidak mungkin setuju, karena selama Ye Chong tidak setuju, jika Kato Baying memaksanya, secara alami seseorang akan mengurusnya. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Tiongkok, dan tidak mungkin membiarkan Kato Fuying, seorang Jepang, melakukan apapun yang dia inginkan di sini. Tapi sekarang, Ye Chong sebenarnya menyetujui Kato Fuying. Kali ini yang satu mau berperang dan yang lain mau menderita, bahkan pejabat Tiongkok pun tidak bisa maju. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa Tuan Ye begitu bodoh? Iya, bagaimanapun juga, kita pernah mengalami perang, dan sekarang kita bersaing dengan anjing tua Jepang itu. Ini sungguh suatu kerugian. Benar, ini negara Jepang, kamu sangat tidak tahu malu. Semua orang berkata satu demi satu, melihat Ye Chong setuju tanpa berpikir. Chen Fei dan yang lainnya juga tercengang. Guru Ye, bagaimana kamu bisa setuju? Chen Fei berkata pada dirinya sendiri. Li Baichao berkata, Chao, bos sangat berani dan tidak akan menolak siapapun yang datang. Mungkin bos bisa menang kali ini. Tidak mungkin, Nenek Liu berkata. Tuan Ye pasti akan kalah kali ini. Dia hanya mengatakan pertarungan pasti menghabiskan banyak kekuatan. Dan sekarang kita bertarung melawan seseorang yang lebih kuat dari leluhur keluarga Zhou. Bagaimana kita bisa menang? Mendengar apa yang dikatakan Nenek Liu, Chen Fei, Mei Jia dan yang lainnya menjadi sedikit cemas. Chen Yao juga sedikit khawatir, mengira Ye Chong tidak akan mati karena ini, bukan? Hu Yongdong tampak senang dengan kemalangannya. Dalam hatinya, dia berharap Ye Chong segera mati. Hu Yongdong tentu saja tidak akan mempertimbangkan betapa besarnya kerugian bagi dunia seni bela diri Tiongkok jika seorang jenius seperti Ye Chong binasa. Yang dia pedulikan hanyalah kesombongan dan kecemburuannya sendiri. Sebagai perbandingan, Zhou Daxian cukup tenang. Saat ini, Xiaoping sudah berjalan ke sisi Zhou Daxian. Dia menarik ujung celana Zhou Daxian dan bertanya, "Kakek, apakah menurutmu Tuan Ye bisa menang?" Zhou Daxian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak mengerti kali ini, tapi saya yakin Tuan Ye bisa menang. Orang ini tidak impulsif atau gegabah." Faktanya, Zhou Daxian benar. Ye Chong menyetujui Kato Baying, jadi tentu saja ini bukan hanya masalah hasrat.
Dia juga dapat melihat bahwa Kato Futaka sebenarnya berada dalam situasi yang sama dengan Zhou Yuanshan. Meskipun dia telah menerobos ke tanah dewata secara nama, dia sebenarnya lebih lemah kekuatannya. Dan kekuatan Kato Fuying lebih kuat dari Zhou Yuanshan. Meskipun pertarungan sebelumnya dengan Zhou Yuanshan menghabiskan banyak energi, Ye Chong berpikir bahwa dia masih bisa melawan Kato Fuying. Bagaimanapun, dia baru saja memahami tingkat baru ilmu pedang Dewa Pedang Krisan, dan Ye Chong juga ingin mencari seseorang untuk mencoba pedangnya. Sekarang Kato Futaka telah datang ke rumahnya saat ini, dia tentu saja tidak akan bersikap sopan. Pada saat ini, ekspresi wajah keluarga Zhou sangat rumit. Zhou Yulong dan yang lainnya memandangi dua orang di langit, dan mereka tidak tahu siapa yang harus mereka menangkan. Bagaimanapun, pertarungan ini adalah masalah wajah Tiongkok, dan juga terkait dengan perkembangan dunia seni bela diri Tiongkok di masa depan. Sebagai anggota dunia seni bela diri Tiongkok, saya tentu berharap Ye Chong akan menang. Namun, Ye Chong baru saja membunuh leluhur keluarga mereka. Dalam hal dendam pribadi, mereka ingin Ye Chong mati. Zhou Qiong memegang pedang di tangannya, dengan ekspresi yang sangat rumit. Dia melihat punggung Ye Chong dan merasakan emosi yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah itu cinta, cemburu atau benci. Dan di antara kerumunan itu, ada seorang pria yang menutupi kepalanya dengan erat. Pria ini mengenakan jas kulit, topi, dan topeng, menutupi seluruh wajahnya kecuali matanya. Mata ini menatap kedua orang di langit. Namun tidak ada seorang pun di sekitarnya yang menyadari bahwa pria ini sebenarnya adalah orang Jepang. Dia adalah wanita tua dari keluarga kerajaan Jepang, dikirim ke sini untuk memperhatikan situasi pertempuran. Saat ini, melihat Kato Fuying mengambil kesempatan untuk menantang Ye Chong, mata pria itu berbinar. Di langit, Kato Fuying menyeringai, "Jie Jie Jie, bagus sekali, Ye Sang, kamu memang berbakat. Kalau begitu, mari kita mulai." Ye Chong mengangkat bahu, "Karena kamu ingin menjadi the kedua Zhou Yuanshan, maka aku akan mewujudkannya untukmu." Kato Futaka mencibir, "Aku bukan sampah seperti Zhou Yuanshan," kata Kato Futaka sambil memegang gagang pisau. Saat tangan dan gagang pisau bersentuhan, ledakan energi tak terlihat meledak ke arah Ye Chong. Detik berikutnya, saya melihat energi sebenarnya telah tiba di hadapan saya. Ye Chong mendengus dingin dan menjentikkan tangannya untuk membubarkan energi sebenarnya. Kekuatan ini, yang bisa meledakkan seluruh danau, tidak melukai Ye Chong sama sekali. Ekspresi keterkejutan melintas di mata Kato Fuying. Tapi itu segera menghilang. Tentu saja, Kato Futaka berpikir dalam benaknya. Changlang, Kato Fuying memanfaatkan situasi tersebut dan mengeluarkan pisau dari pinggangnya. Pedang samurai kuno berwarna hitam murni tiba-tiba muncul di depan semua orang. "Pedangku ini belum terhunus selama hampir 60 tahun, Kato Fuying memandang Dewa Pedang dan mengingat sedikit dalam keadaan kesurupan. Terakhir kali dia menghunuskan dirinya adalah ketika dia datang ke Tiongkok dan menjungkir balikkan dunia seni bela diri, dan kemudian dikalahkan oleh Zhao Sanhe. Saat Anda mengambil tindakan, berikan segalanya, ini adalah rasa hormat terhadap lawan Anda," kata Kato Futaka. Dia berbicara dengan sangat berani sehingga dia sepertinya benar-benar lupa metode membombardir Ye Chong dengan energi aslinya sekarang. Pemboman Zeki barusan tidak berpengaruh pada Ye Chong. Baru pada saat itulah Kato Fuying menyadari betapa kuatnya Ye Chong, dan dia tidak lagi berani meremehkan Ye Chong, dan siap menggunakan gerakan membunuh terkuatnya. Ye Chong hanya mendengus dingin pada orang yang sok suci ini dan tidak membantah. Segera setelah itu, Kato Futaka mengangkat katana di tangannya dan menggumamkan sesuatu. Kecepatan bayangan lubang hitam, saat Kato Futaka terus mengayunkan katana hitamnya, 3 lingkaran hitam muncul di langit. Ketiga lingkaran ini, seperti 3 lubang hitam, dipotong oleh Kato Futaka. Semua orang tercengang, mereka belum pernah melihat teknik aneh seperti ini sebelumnya. Kemudian, ketiga lubang hitam itu mulai bergerak perlahan.
Salah satu lubang hitam tetap berada di depan Kato Fuying, sementara lubang hitam lainnya hendak bergerak di depan Ye Chong. Semua orang melihat pemandangan aneh di langit ini dan semuanya terkejut. Ini adalah aksi Kato Futaka yang terkenal. Saya dikalahkan oleh trik ini saat itu, kata Liang Yincheng. Saat itu, Liang Yincheng bukanlah lawan Kato Fuying, jadi dia merasa sangat ketakutan dengan tindakan Kato Fuying. Kemudian, saya melihat tubuh Kato Fuying berkedip dan benar-benar masuk ke dalam lubang hitam di depannya. Detik berikutnya, sebelum ada yang bisa bereaksi, Kato Fuying sudah muncul dari lubang hitam di depan Ye Chong. Dia tiba-tiba muncul dan berteriak, kecepatan bayangan tebasan cepat. Kemudian, katana di tangannya terlihat dengan cepat menebas ke arah Ye Chong. Sambil terus mengubah posisinya, meninggalkan serangkaian bayangan dalam sekejap. Sepertinya pisau hitam yang tak terhitung jumlahnya menebas tubuh Ye Chong pada saat yang bersamaan, bersambung.